Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi akan segera dikudeta? Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP, Darmadi Durianto mewanti-wanti agar Presiden Jokowi waspada kemungkinan dikudeta oleh para menteri yang sedang bermanuver bagi kepentingan politik mereka. Menteri-menteri ini akan kudeta di tengah jalan, karena itu menurutnya Jokowi harus segera melakukan reshuffle. Tentu tak jelas sasaran yang dimaksudkan siapa para menteri itu. Pastinya juga ia tidak berani untuk menyebut. Hanya menurutnya mereka merangkak ke istana untuk mengganggu kinerja pemerintah. Pertengahan jalan nanti akan mulai terlihat misi kepentingan politik untuk tahun 2024. Begitu kata Darmadi. Sebenarnya pandangan yang kontradiksi antara kudeta dan Pilpres 2024. Hanya isu kudeta ini mengejutkan karena di samping tak ada dalam budaya ketatanegaraan kita, juga kudeta sipil itu mustahil. Ataukah yang dimaksud adalah kudeta menteri yang berasal dari kalangan militer? Luhut, Prabowo, Rozi atau Terawan? Luhut dalam pandangan awam sudah lama mengkudeta karena menjadi penentu pemerintahan. Prabowo setelah masuk kabinet sudah jadi anak manis pemuja Jokowi. Mungkin karena kemarin jumpa Menhan Amerika Serikat jadi patut dicurigai. Fahru Rozi, Menteri Agama yang bikin susah umat beragama. Lalu Terawan, Menteri Kesehatan yang justru babak belur diajar corona. Tidak masuk kualifikasi pemberontak, bahkan nyatanya menjadi objek yang ditunjuk-tunjuk oleh Presiden. Mengapa PDIP begitu khawatir akan terjadinya kudeta? Jangan-jangan seperti zaman PKI dulu, dibangun isu politik keberadaan Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Nyatanya PKI sendiri yang mencoba mengambil alih kekuasaan itu. Politik lempar batu sembunyi tangan. Reshuffle yang bukan pembenahan kinerja, tapi mencegah kudeta adalah berbahaya. Bisa masuk semburan fitnah via host of falsehood. Reshuffle saat ini bukan solusi karena tidak akan mampu menyelamatkan pemerintahan. Kuncinya bukan pada menteri tapi pada kinerja presiden. Jika kudeta menjadi isu yang diperbesar, maka nanti akan ada maling teriak maling, seperti satpam yang diikat perampok padahal itu kerjasama. Tujuannya adalah merampok bersama dengan upaya mengecoh orang lain yang dianggap bodoh. Sebuah rekayasa playing victim. PDIP ke Jokowi, ingat sejarah, hati-hati tentang kudeta yang merangkak. Politikus PDIP Darmadi Durianto mengingatkan pada Presiden Jokowi di 1 tahun pertama periode kedua pemerintahannya untuk berhati-hati dan juga waspada terhadap manuver-manuver politik para pembantunya. Jangan lengah, tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang atau Pilpres. Kata anggota Komisi 6 DPR RI itu kepada wartawan pada hari Sabtu 24 Oktober. Darmadi pun juga menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja menteri secara berkala. Per 3 bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui oleh Pak Presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi, tapi kita harus tetap waspada dan antisipasi. Lebih lanjut, Darmadi juga memprediksi bahwa loyalitas para pembantu Jokowi akan terlihat di pertengahan periode kedua nanti. Apakah masih loyal atau tidak? Nanti di pertengahan jalan 2,5 tahun pemerintah akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan juga program-program yang digariskan oleh Pak Presiden. Tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Begitu kata Darmadi. Lebih lanjut, ia juga menyarankan agar Jokowi menyiapkan plan B sebagai upaya untuk menutup celah manuver-manuver politik sejumlah pembantunya. Sudah harus disiapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah. Begitu tegasnya.
Selain itu, PDIP juga memperingatkan Jokowi ada parpol pendukung yang diduga main dua kaki untuk goyangkan presiden. PDIP memberikan rambu-rambu keras kepada Joko Widodo sebagai presiden, bahwa ada pihak yang disinyalir hendak berusaha menggoyang dari dalam. PDIP melihat kekuasaan itu menggiurkan. Orang di dalamnya seperti air minum air laut. Mereka selalu kehausan, sehingga dibuatlah sebuah konklusi bahwa kekuasaan itu harus dipertahankan. Kalau bisa dipindah tangankan kepada kekuatan yang berbeda. Begitu kata politisi PDIP Kapitra Ampera dalam wawancara di TV One pada hari Minggu 25 Oktober. Ia pun juga mencontohkan ramainya demo Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak ditolak oleh publik. Di mata PDIP, banyak pembantu presiden yang justru terkesan sengaja membiarkan kegaduhan. Bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden terjebak ke dalam black hole yang sengaja dibuat oleh kepentingan, sehingga tidak ada ujung dari konklusi itu sendiri. Baginya, PDIP sebagai partai politik pengusung utama Jokowi Ma'ruf memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah, khususnya pada Kabinet Indonesia Maju yang banyak diisi oleh parpol besar. Sebab menurutnya, saat ini ada gerakan yang justru berasal dari partai politik pendukung Jokowi yang memiliki agenda tersendiri untuk maju menuju Pilpres 2024 mendatang. Sejak awal Presiden mengatakan visi misi hanya punya Presiden. Tapi ada sekelompok orang yang tidak sabar untuk 2024. Banyak yang parpol di dalam pemerintah ini bukan membuat pemerintah lebih kuat dan solid, tapi justru tidak memberikan kontribusi apapun untuk mencairkan suasana dan juga memberikan pemahaman. Ada partai politik pendukung yang disinyalir diduga main dua kaki untuk menggoyangkan pemerintahan presiden. Begitu tandasnya. Sah, Presiden Jokowi mengembalikan oligarki ke Indonesia. Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati berkomentar secara singkat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan juga DPR. Dia pun menilai Presiden Jokowi secara sah menjadi pemimpin yang mengembalikan oligarki ke Indonesia. Sah Jokowi Presiden yang mengembalikan oligarki ke posisi sentral di Indonesia, kata dia saat dihubungi oleh redaksi pada hari Selasa 6 Oktober. Namun Asfinawati tidak menjawab ketika disinggung langkah hukum yang akan ditempuh YLBHI setelah disahkannya RUU Ciptaker. Dia hanya menyebut pengesahan RUU Ciptaker juga mengembalikan era otoriter. Ini juga instrumen utama kembalinya otoritarian ke Indonesia, tegas dia. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Sekjen KPA, Dewi Kartika menyebut organisasinya segera mengajukan uji materi setelah disahkannya Omnibus Law RUU Ciptaker pada hari Senin 5 Oktober kemarin. Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Dewi dalam keterangan resminya pada hari Senin 6 Oktober. Pasalnya pun, kata Dewi, muncul sistem ekonomi politik agraria dengan mendorong liberalisasi di dalam RUU Ciptaker yang disahkan. Sistem ekonomi politik agraria yang ultra neoliberal dalam Undang-Undang Ciptaker dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Begitu bebernya. Menolak rezim sejak bulan Juni. Surat PP Muhammadiyah tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah atau 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan DPR RI tentang RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Maka mohon dengan hormat perkenanan Bapak Presiden bersama dengan pimpinan DPR RI untuk tidak melanjutkan pembahasan dan pengesahan atas RUU tersebut untuk kemaslahatan bersama. Dan menariknya guna disesuaikan dengan jiwa dan moralitas Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. PP Muhammadiyah sebenarnya sudah resmi mengeluarkan maklumatnya menolak Omnibus Law sejak bulan Juni 2020, mendahului yang lain-lain. Sayangnya tak banyak yang tanggap dan peka untuk ikut bicara. Padahal sinyal bahayanya sangat benderang. Saat itu secara personal statement tokoh-tokoh Muhammadiyah juga sangat jelas. Sudah banyak yang gergetan.
Sayangnya lagi orang-orang pintar dari kampus malah tak ada yang bicara keras. Indonesia pun mendadak aneh. Jadi semenjak awal sikap yang ditunjukkan Muhammadiyah itu tegas, jelas. Sudah berbagai dipikirkan bahwa ledakan seperti ini bakal terjadi, dan ketika disahkan DPR barulah banyak orang yang terkaget-kaget dan baru sadar bahwa ada ancaman besar yang membahayakan bangsa. Sikap yang jelas, tegas, berdasar, kadang memang belum tentu disambut baik oleh orang lain. Biarlah, yang penting Muhammadiyah sudah berpijak dan berpihak dengan standar moral yang tepat. Meskipun beberapa jam yang lalu ada pimpinan negara yang bilang mereka yang menolak itu karena terpengaruh berita hoax. Ngomong dengan entengnya seolah tanpa mikir. Jadi, ketika ada organisasi besar bernama Muhammadiyah ini memberi seruan menolak terhadap Omnibus Law karena landasan-landasannya yang argumentatif, lalu ada yang bilang itu hoax, artinya Muhammadiyah dianggap penyebar hoax atau Muhammadiyah terhasut oleh hoax. Dia ngomong begitu pakai mikir apa enggak sih? Punya otak enggak? Atau kita lagi mendengar seekor kata sedang mendengung? Entahlah.